Sudah ketemu. Ya nanti kita berproses sambil kita juga bermain. Sudah saya sampaikan Pak Kapolda. Nanti Pak Kapolda yang memberikan penjelasan. Mohon maaf atas kejadian yang anak-anak saya lakukan. Kami memaafkan Bu apa yang telah anak Ibu lakukan. Dan kami memaafkan juga apa yang Ibu sampaikan. Tapi maaf Bu, karena ini sudah banyak terjadi. Dan kejadian ini terus berulang. Kita adalah negara kesatuan Bu. Dan kita banyak suku. Kalau selalu dengan memaafkan, dengan klarifikasi, semuanya bisa beres. Ini saya yakin akan berulang. Dari orang mana ke suku mana, dari suku mana ke suku mana, dari keyakinan mana ke keyakinan mana, dari agama apa ke agama lain. Ini akan berulang. Kalau kami sebagai warga Sunda tidak tegas, kami pun mohon maaf ya Bu ya, kami telah melakukan, tapi ini adalah hukum yang berbicara. Dan kami tidak ingin semua terulang kembali. Akhirnya akan membuat antar suku, antar agama menjadi perpecahan. Kami tidak ingin. Dan ini adalah shock terapi kepada siapapun. Jangan mencela, jangan berbicara tidak senonoh kepada suku manapun, dari suku manapun. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu jua. Oke guys, kita lagi di Barreskrim Polri ya, Jakarta. Kita mau ngelaporin diduga ujaran kebencian terhadap suku Sunda yang dilakukan oleh Resbob ya, atau Adimas Firdaus yang sedang viral menghina bahwa suku Sunda itu disamakan dengan, atau orang Sunda itu disamakan dengan hewan ya. Kita sudah berada di Barreskrim Polri ya. Jadi perkenalkan, saya Budi Rahman, saya selaku Sekjen dari Paguyuban Advokat Sunda Indonesia. Jadi kenapa kami datang ke sini? Terus terang kami sangat terganggu ya dengan statement yang disampaikan oleh Adimas Firdaus Putra Nasihan, karena beliau mengatakan bahwa ya binatang tentang kami ini ya, orang Sunda ya kan. Sementara yang mohon maaf, sekarang yang jadi menteri itu yang banyak bantu Pak Prabowo sekarang banyak juga orang Sunda ini kan. Ada kebanggaan kita nih Pak Jaksa Agung yang capaiannya luar biasa ya dalam masa kemasannya. Jaksa Agung sekarang yang mimpin siapa? Itu orang Sunda ya kan. Kemudian kita punya Panglima TNI itu orang Sunda ya kan. Kemudian siapa lagi? Itu Menteri Ekonomi Pak Purbaya itu orang Sunda ya. Jadi terus terang kami ini, teman-teman orang Sunda, saudara-saudara kami marah, kelompok petarung di sana marah, masyarakat adat marah, komunitas-komunitas marah. Nah kami sebagai Paguyuban Advokat Sunda Indonesia tentunya mengekspresikan kemarahan dengan cara yang elegan. Kami tidak mau saudara-saudara kami itu agent rating atau main hakim sendiri. Tiba-tiba nanti melakukan main hakim sendiri, kami tidak mau. Makanya kami melakukan upaya ya kan, untuk membuat laporan pidana, laporan pengaduan masyarakat. Dan kami berharap yang terhormat Pak Kapolri agar menindak tegas, segera tangkap itu si Adimas itu ya. Kami orang Sunda marah, kami harap tangkap segera. Tidak perlu, tidak melewati hari Minggu ini sudah ditangkap itu orang. Itu orang sudah merasakan orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Haji Pierre Pratama Esa atau Arpio. Saya secara tegas, saya tidak akan mencabut laporan saya terhadap Adimas Firdaus atau Resbob yang telah melakukan ujaran kebencian dan menghina suku Sunda. Meskipun yang bersangkutan sekarang telah membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Jadi begini, jangan dijadikan kebiasaan, ya. Karena yang marah, yang merasa tersinggung, yang merasa terhina bukan saya secara pribadi, tapi seluruh
masyarakat Sunda yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun. Bukan hanya di Bandung atau di Jawa Barat saja. Bahkan saya akan stage video, bahkan Wakil Gubernur Jawa Barat pun merasa terhina, merasa tersinggung dengan adanya ujaran kebencian, penghinaan yang dilakukan oleh saudara Adi Mas Firdaus tersebut. Dan saya harap yang bersangkutan, gentleman, bertanggung jawab, silakan datang ke kantor polisi. Silakan pertanggungjawabkan apa yang telah Anda utarakan, apa yang telah Anda lakukan. Dan di sini saya berbicara secara tegas, menjadikan pembelajaran agar efek jerak. Jangan sampai mulutmu harimaumu itu segampang itu menghina suku, menghina agama atau menghina ras gitu kan. Dalam artian di sini saya tegas dan kami juga dengan beberapa pihak, silakan datang ke kepolisian dan mediasinya bukan hanya dengan saya saja. Tolong gitu kan, harus dihargai proses hukum. Jadi kami bukan tidak menghargai permohonan maaf, proses hukum harus tetap berlanjut. Terima kasih. Di saat yang lain sedang bergotong royong membantu pemulihan korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di dunia yang lain, kita melihat seorang YouTuber yang menghina suku tertentu sehingga membuat kemarahan suku tertentu, atau kita sebut saja suku Sunda. Ini sebuah dilema bagi kita. Di saat Indonesia sedang tertimpa banyak musibah hari-hari ini, seorang YouTuber dengan seenak jidatnya menghina suku Sunda. Apa yang dipikirkan? Dengan alasan permintaan maaf, dengan alasan hilaf, dengan alasan sedang mabuk. Apakah itu bisa dibenarkan? Coba berpikir. Berpikir dengan jernih. Berpikir dengan logika. Jangan saling kita menghina suku dengan suku yang lainnya. Jangan suka membanding-bandingkan suku dengan suku yang lainnya juga. Kalau kalian ada masalah dengan orangnya, jangan bawa-bawa sukunya. Jangan hina-hina agamanya. Kenapa? Karena dari 4 pilar berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita mengakui perbedaan. Kita mengakui satu jua itu. Dan harus ingat juga sejarah. Coba baca sejarah. Sejarah Indonesia merdeka ini bukan oleh satu suku tertentu, bukan oleh satu agama tertentu, tapi kita bergotong royong bersama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi stop siapapun yang masih suka menghina suku tertentu, yang masih suka menghina agama tertentu. Jangan dibiasakan. Kalau benci dengan orangnya, jangan bawa-bawa agamanya. Ingat itu. Jangan bawa-bawa sukunya. Kita harus mengakui perbedaan di Indonesia ini. Kita harus mengakui keanekaragaman yang kita miliki ini. Itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa Indonesia dengan begitu keanekaragamannya bisa bersatu. Tolong jangan dipecah belah oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena semakin dihina satu suku dengan yang lain, otomatis kan ini sebuah adu domba. Jadi jangan sampai Indonesia pecah karena oknum-oknumnya, orang-orangnya. Kita harus lihat sejarah. Kita merdeka. Indonesia merdeka. Tidak diberi oleh penjajah, tapi kita sendiri yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini. Jadi berhenti, stop untuk, sekali lagi, mengrasiskan suku tertentu. Stop rasis. Jangan hina agama apapun. Jangan hina suku apapun. Karena setiap agama punya keistimewaannya masing-masing bagi pemeluknya. Terima kasih. Semoga kedepannya kita semakin dewasa dalam berbuat, dalam bertindak untuk Indonesia Raya, Indonesia yang sejati-jatinya merdeka, untuk Indonesia yang benar-benar bergotong royong dalam berbineka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak, maksudnya kayak respon dari lu sama keluarga gimana tuh Pak ngeliat kasus ini? Maksudnya ini kasus yang menurut lu kayak kemarin kalau lu pencemaran nama baik masih oke. Gue di responsnya itu cuman gue buka chat nyokap gue sekarang yang gue archive. Jana ya, kamu bantuin dong Jana.
Kamu bantuin abang kamu dong. Kan kamu yang ngerti gini-ginian. Gue ngapain? Gue cuma bilang jangan chat Jana lagi. Kalau tentang si Bob ini nggak pernah ngechat tentang aku. Jangan pernah chat tentang gue. Nggak tahu gue. Bokap gue udah nggak chat gue. Gue nggak tahu chat. Itu video lama.